problem akan muncul kalau kita mendapatkan sesuatu secara gampang. Welcome to RDV Talk. Teman-teman, akhir-akhir ini lagi viral ya, masalah perkawinan Katolik, masalah anulasi, ya. Dan ada orang yang bertanya, biasanya Katolik tuh paling adem ayem loh. Kayaknya agama yang paling tidak ada masalah tuh Katolik. Kok sekarang bermunculan ya? Ya nggak aneh karena sekarang ada sosmed. Zaman dulu kan nggak ada. Urusan kecil bisa jadi besar. Tapi menarik juga ya, karena banyak orang Katolik yang bertanya nih, mereka nggak ngerti tentang apa tuh anulasi. Kenapa kok sepertinya perkawinan Katolik tuh ribet banget. Banyak yang seperti itu orang Katolik sendiri yang bertanya seperti itu dan merasakan ribet gitu ya. Jadi di sini saya cuma mau cerita. Perkawinan Katolik itu tidak ada kata cerai, tidak ada perceraian. Tetapi anulasi itu apa ya? Anulasi itu pembatalan nikah. Jadi dianggap pernikahan itu tidak pernah ada. Tapi ada lagi yang bertanya, kok gampang gitu ya Katolik udah nikah dibatalkan? Itu juga special case, case-nya dilihat dulu. Kenapa? Sampai bisa di-approve itu mereka mau nikah tuh kenapa gitu loh. Nggak mudah, itu prosesnya bisa panjang. Biasanya orang yang mengalami perceraian itu merasa dipersulit sama gereja Katolik. Sebenarnya bukan dipersulit. Banyak orang mau menikah di gereja Katolik itu menggampangkan. Makanya ada MRT, ada kanonik, diumumkan di gereja. Pasangan ini mau menikah, sekiranya ada orang yang tahu tentang story mereka lapor ke pastor paroki, ya kan? Seperti itu kan. Karena memang kadang-kadang banyak romo maupun gereja itu tertipu. Pasangan itu menggampangkan persoalan mau kawin gitu loh. Problem akan muncul kalau kita mendapatkan sesuatu secara gampang. Jadi mereka pun mesti berjuang untuk mendapatkan persetujuan dari gereja Katolik untuk menikah secara Katolik gitu loh teman-teman ya. Sekarang lihat ya, orang bilang saya mau menikah gampang aja tuh di tempat lain, di agama lain. Saya tidak tahu ya, saya tidak mau membahas tentang agama lain. Tapi mari kita lihat secara Katolik. Dua orang mau menikah ya, kalau dia katanya sudah 18 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua. Secara hukum mungkin iya, tapi apakah kita merasa nyaman kalau kita menikah tanpa restu orang tua? Kan gak enak. Bukan izin yang kita minta dari orang tua, tapi restu supaya perjalanan kita langgeng. Dan restu orang tua itu luar biasa. Mereka melahirkan kita, membesarkan kita. Pantaslah kita meminta restu dari orang tua. Nih saya ada satu kasus dapat menjadi inspirasi. Suatu hari ada pasangan mau menikah. Dia menghadap orang tua. Orang tua rela atau tidak rela merestui akhirnya. Tapi dalam perjalanan mereka putus pasangan ini. Tapi kemudian setelah batal perkawinan. Tapi kemudian nyambung pasangan ini menghadap romo paroki. Romo paroki langsung menyetujui, merestui, kapan ayo saya nikahkan tanpa restu orang tua. Orang tuanya ngamuk, marah. Memang secara hukum mereka sudah dewasa, tapi apakah itulah dapat rahmat Tuhan kalau dia tidak restu orang tua? Orang tua itu sesuai 10 perintah Allah, hormatilah orang tuamu. Gitu loh, itu salah satu contoh kasus. Jadi heboh, ya kan?
Apakah kita mau melangkah tanpa restu dan melukai orang tua kita yang sudah membesarkan kita? Apakah hati nyaman? Tentu tidak nyaman. Kalau saya bilang ini perlu dipertanyakan juga, kenapa ya gereja menyetujui tanpa minta izin atau restu orang tua? Itu juga satu menjadi tanda tanya. Saya tidak tahu kenapa itu terjadi. Gitu loh teman-teman. Banyak kasus, ada kasus lagi. Dia mau menikah, dispensasi. Tahu ya kalau di Katolik itu kalau kawin tidak seagama itu ada dispensasi. Saya rasa satu-satunya agama yang memberi dispensasi itu Katolik. Kalau agama lain mesti seagama. Kita ada dispensasi. Tentunya yang dilakukan gereja itu bukan sakramen ya. Sakramen itu untuk dua orang yang sama-sama sudah dibaptis secara Katolik. Nggak segampang itu kalau mau jadi orang Katolik, bukan itu. Kita memberi kesempatan kepada calon baik yang mau dibaptis maupun yang menikah untuk merenung sambil belajar iman Katolik. Karena dia apalagi kawin campur ya, itu problem banyak sekali di situ. Apakah udah sepakat? Saya ada kasus lagi 8 tahun si anak ini pacaran dengan seorang laki-laki yang agamanya tetangga sebelah. Selama 8 tahun dia tidak pernah si perempuan ini menginjak gereja Katolik. Tapi setelah mau menikah, memutuskan menikah, orang tuanya bilang harus di gereja Katolik. Kanonik lah sama romo paroki. Saya diminta jadi saksinya. Apa yang terjadi teman-teman? Romohnya karena experience dia mengatakan, "Ibu, ini bakal hilang ini, Bu. Karena dia tidak pernah menginjak gereja Katolik, mau menikahkan secara Katolik atas permintaan orang tua. Itu tidak bagus." Akhirnya orang tuanya dipanggil. Orang tuanya tetap ngotot mau di gereja Katolik dengan alasan nggak apa-apa, nanti suatu hari Roh Kudus akan bekerja, mereka akan balik ke gereja Katolik. Romonya bilang, "Saya tidak mau tanda tangan. Biarkan mereka mengambil langkah, kalau setelah mereka berpikir mau kembali ke gereja Katolik baru kita pikirkan." Tapi apa yang terjadi? Dengan kerahiman Tuhan dia menandatangani, akhirnya terjadilah perkawinan di gereja Katolik. Apa yang terjadi? Saya sebagai saksinya, saya sedih. Suatu hari ketemu saya, dia bilang, "Tante, saya pulang dari gereja." Gereja mana? Gereja sebelah. Dia tidak tahu, dia lupa saya sebagai saksinya. Mereka harus mengerti yang akan mereka imani itu siapa, dan perkawinan Katolik itu lebih-lebih dua orang mengikat janji di hadapan Tuhan. Dan di Katolik itu pasti ditanya apakah bersedia membesarkan anak secara Katolik. Kalau pasangan sudah mengatakan ya, itu mengatakan ya kepada Tuhan, bukan kepada Romo. Dan begitu akhirnya mereka lari ke tempat lain, ya itu dia mengingkari janjinya di hadapan Tuhan. Itu ya teman-teman. Sekarang ini kita lihat ya, problem begitu banyak masalah. Sebenarnya bukan sekarang, dari dulu. Perceraian itu selalu ada, minta cerai, tapi gereja Katolik mengatakan tidak ada perceraian. Jadi hanya pembatalan nikah. Untuk mengetahui lebih jauh lagi, silahkan hubungi para katekis di parokinya atau romo paroki untuk tahu lebih jelas, karena ini perlu dilihat kasus per kasus. Saya hanya bicara secara general sesuai dengan pengalaman yang saya dapat dari orang-orang yang datang kepada saya untuk meminta bantuan. Dan apa sih untuk menghindarkan hal seperti ini, apa yang harus dilakukan orang tua? Kita begitu anak kita udah mulai memilih pasangan, kita harus melek mata, kita harus memberi mereka pengarahan. Apa siap perkawinan beda agama? Tidak ada perkawinan di luar gereja Katolik. Itu
Itu yang saya terapkan dengan anak-anak saya. Ketika anak saya mulai dekat dengan seorang yang berbeda agama, saya langsung mengatakan kepada anak saya, nah itu problem akan timbul. Jadi coba pikirkan, jangan meminta mama untuk datang ke gereja sebelah. Itu tidak ada dalam kamusnya mama. Biar anak berpikir, akhirnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan itu. Itulah kita orang tua itu tidak dapat membiarkan kemudian setelah dia berpacaran tahunan terus kita memaksa dia untuk tetap di gereja Katolik. Itu juga kita salah. Gitu ya teman-teman ya. Semoga ini dapat menjadi inspirasi untuk para orang tua dan anak-anak muda yang mulai memilih pasangan hidupnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Tetaplah di Faith Talk.